Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan motai, balik lagi bersama gue Wahyu Abi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Baik lagi nih di konten review. Di video kali ini gue bakal nge-review Matic keluaran Honda tahun 2010 dan cluenya nih motornya tuh slim gitu, ramping, kecil, pokoknya imut dah ya kan. Asik buat harian dan irit. Kayak apa sih motornya? Dan yang pasti ini motornya motai ya. Insya Allah pure motai. Kayak gimana sih? Saksiin terus video gue sampai habis. Oke kawan motai, gue udah duduk di atas motornya nih ya kan. Ini dia yang bakal gue review kali ini. Honda Beat keluaran 2010 yang masih karbu ya, ini masih karbu. Seperti yang gue bilang, motornya slim katanya. Gue naik motor Beat kayak beruang. Badan gue gede kan, naik Beat kayak beruang sumpah. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita ulas atau kita bahas part detail apa aja yang dipasang di Honda Beat ini. Seperti biasa dimulai dari pengereman. Berdekat lur. Oke kawan, di sini owner menggunakan master rem dari Brembo GP-CNC, belibet aing. GP-CNC nih, detailnya kayak gini ya. Overall rapi, kagak gerasa-gerusuk gitu. Dan ini nyaman tuh, ngeremnya padat banget. Jadi buat antum nih ya, lagi ngebut ya kan, ngerem mendadak nih, nit gitu. Maur langsung kelar. Overall nih enak remnya tuh, padat banget. Dan langsung ke gas spontan. Nih, gas spontan owner di sini menggunakan Suzuki RM yang berwarna hitam dengan tali gasnya yang karbon warna hitam nih. Mungkin kelihatan kali ya nih, nyempil tuh warna hitam. Enak nih, tuh, cetak. Dan botolnya masih menggunakan bawaan. Tapi bedanya ini udah digunakan tiang, pakai tiang supaya si botolnya nggak banyak goyang kalau lagi di bawah jalan gitu. Ini lebih kokoh gitu lah. Kalau nggak nanti kolai, bidi gini ya kan. Dan tutup botolnya menggunakan Unlion. Oke, mungkin di bagian kanan hanya itu saja. Langsung ke bagian sebelah kiri nih. Di bagian sebelah kiri, owner menggunakan handle dari Brembo Koken yang CNC juga. Ini rapi. Di tangan enak, nggak sakit, itu nyaman. Dan gripnya sama ya seperti yang kanan, menggunakan Pro Taper Rockstar fat bandul tipis stainless by Thailand. Dan buat teman-teman yang mau menggunakan master rem aftermarket seperti ini, khususnya untuk yang motornya stang tertutup ya, kemungkinan besar bakal kena coak nih bagian bodinya nih. Contoh nih, kena coak dikit untuk si handle nih, jadi si handle bisa bergerak leluasa tuh. Kalau untuk Beat mungkin bagian sininya nyecoak sedikit aja. Yang lebih parahnya di sini ya nih, kena coak nih. Cuman ini seni ya, kalau coak rapi ini seni asli. Karena nggak gampang untuk dapetin hasil yang presisi dan bagus. Oke, mungkin hanya itu saja di bagian atas ya. Langsung aja kita ke bagian bawahnya nih. Oke, kawan motai. Di sini sistem pengeremannya menggunakan kaliper Brembo Giant 2 piston 1 pin dengan selang rem Morin yang fittingnya 90 derajat. Dan bottom shocknya masih menggunakan yang standar ya, tapi sama ownernya udah di repaint menggunakan powder coating berwarna hitam. Jadi ini bukan meleleh karena panas atau apa, ini karena teknik powder coatingnya itu ya. Dan bracketnya nih Almu by Thailand. Untuk disc atau piringan menggunakan ukuran 220 no name by Thailand yang floating. Nah, untuk lingkar roda nih, untuk lingkar roda owner menggunakan velg dari Jinfei tapak 120 ring 17.
jari-jarinya menggunakan TDR, chrome, dan tromolnya nih ori AHM. Jadi insya Allah kuat untuk harian, insya Allah aman. Dan rodanya menggunakan Duro ukuran 45/90. Untuk gearbox pakai yang model-model piramid ya, stainless. Dan as rodanya juga menggunakan yang stainless. Oke kawan motai, mungkin bagian depan hanya itu saja. Langsung kita lanjut ke bagian kiri nih. Oke kawan motai, kita lanjut di bagian sebelah kiri dari Honda Beat ini. Langsung ke alias di swipe set. Oke. Untuk bagian lingkar belakang rodanya masih sama ya, menggunakan Jinve, cuman bedanya nih tapak 140 ring 17. Bannya menggunakan Duro ukuran 60/65. By the way, ini ban dalamnya rada susah nih dicarinya karena ukurannya 60/65 gitu. Banyakan orang pakai yang 45/90. Ya, overall nih ban agak kecil sih kalau menurut saya pribadi ya. Kurang nyaman mungkin untuk boncengan atau untuk harian gitu. Oke, tromolnya menggunakan AHM ori. Jadi insya Allah aman, kuat insya Allah ya. Mungkin lingkar rodanya itu saja. Dan ini nih ada aksen pentil, menggunakan karet ditambah dengan mur stainless dan pentil airless warna biru. Nah lanjut ke shock breaker nih. Di bagian shock breaker owner menggunakan Showa yang non style ukuran 340 warna hitam ulirnya. Ini udah gue pakai jalan-jalan ya, ini enak shocknya, nggak terlalu ngebagel atau jeduk gitu enggak. Dan fat riser untuk Honda ya, karena Honda Yamaha beda. Nah di sini antingnya belum yang anting bebek ya, masih anting matic. Dan ada selang gardan juga nih, airless. Dan di bagian bak CVT owner nggak neko-neko ya, mungkin bisa di zoom kali untuk lebih detailnya nih. Nah untuk bak CVT owner meripen bak CVT-nya dengan powder coating lagi warna hitam. Ingat ini nggak meleleh. Emang begini ya tuh, rada kasar gitu, kayak kulit jeruk. Dan engkolannya standar, tapi udah di chrome. Untuk standar 2 dan standar 1-nya, owner menggunakan standar dari NTH ukuran 17 berwarna chrome. Jadi buat teman-teman yang motornya pelek 17, banyak nempel nih sama aspal atau ubin di rumah. Ya karena itu standarnya belum diganti. Ini nggak nempel karena ukurannya 17, jadi aman tuh, nggak nempel. Ya mungkin bagian kiri hanya itu saja. Langsung kita lanjut di bagian sebelah kanan. Oke, ikutin gue terus. Oke kawan motai, kita lanjut di bagian sebelah kanan nih. Di sini owner masih menggunakan knalpot standar ya, tapi udah dibobok. Dan ingat, dibobok bukan untuk laga-lagan kayak embar berisik iya kenceng kagak. Enggak. Ini dibobok untuk apa ya? Menyesuaikan si spek motornya, karena motornya di bore up ya. Nanti gue bakal jelasin di akhir video. Knalpot masih standar bobok. Dan tamengnya nih, tamengnya dilapisi dengan karbon Kevlar. Untuk bagian kipas juga sama standar, tapi sudah dilapis karbon Kevlar. Dan baut oli menggunakan baut-baut yang stainless Flower by Thailand. Ya mungkin di sebelah kanan hanya itu aja ya kawan motai ya. Mungkin langsung kita bahas di bagian catnya nih, body. Mungkin stand up kali ya, biar lebih enak. Oke, di sini body masih menggunakan yang standarnya, tapi udah di repaint nih, menggunakan cat dari Sikens, kurang lebih kayak gini nih ya. Dan pernisnya juga Sikens katanya. Dan untuk stripping menggunakan stripping yang ada di Thailand. Cuman ini banyak Kodak. Kayak gini jadi ya kan. Ya mungkin hanya itu aja ya part-part detail yang dipakai. Dan untuk semua baut-baut, owner menggunakan baut-baut stainless, baik yang 2 kunci maupun yang flower, semuanya hampir full. Dan untuk kulit jok masih bawaan standar. Behel juga masih bawaan standar ya kan. Dan untuk mengenai spek nih, spek mesin dari motor ini kata ownernya nih mesinnya 54 menggunakan karbu Air King. Dan bagian CVT-nya
dimodif oleh si ownernya, atau yang sering disebut dengan speedy modif ya, full modif gitu. Buat teman-teman yang penasaran sama knalpotnya, gue bakal buktiin nih. Kalau ini knalpot enggak bergeledek, berlistrik, bertoken, berhalilintar, apalah itu, pokoknya enggak. Penasaran gak sih? Cek sound kali ya. Oke, langsung aja kita deketin ke knalpotnya nih, bakal gue nyalain. Gimana kawan motai? Ember gak? Ember kan? Oke, karena ember bukan ya pokoknya itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dirubah ya sama si ownernya. Overall motornya cakep, simple, elegan karena balutan si karbon kevlarnya, balutan si powder coatingnya jadi nambah apa ya, kesan gitu loh dari motor ini. Dan buat teman-teman yang menggunakan beat karbu, mungkin ini bisa jadi referensi untuk modif beatnya, oke? Dan terima kasih banyak untuk Bang Dede yang sudah mengizinkan motornya dibawa pulang. Dan terima kasih banyak untuk kawan Motai Channel Crew yang selalu bantu saya dan support saya. Dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like jika suka video ini, dislike jika tidak suka, it's okay. Dan share ke kawan-kawannya yang suka Motai juga. Dan yang terlebih lagi, gue terima kasih dengan anak-anak ini. Ya. Kenapa berterima kasih? Karena sudah bisa diajak sosialisasi untuk tidak berisik selama gue shoot. Gue terima kasih banyak sama kalian ya. Oke, mantap. Nanti masuk YouTube. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue tutup video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motai.